tadi ada yang muslim satu. Pak RT-nya. Pak RT-nya. Loh, Pak RT yang udah haji? Yang membagi, Yang membagi ayam bagi ayam. Cangkem gatal. Cangkem gatal atau yang sering kita sebut sebagai mulut gatal itu adalah kegiatan di mana orang-orang itu melakukan pembahasan mengenai suatu pokok bahasan tertentu. Bahasannya itu biasanya berupa penghinaan, aib dari seseorang, curiga berahi, dan juga cemburu harta. Tapi banyak lagi yang lain yang pasti mengarah pada hal negatif. Cangkem gatel berasal dari bahasa Jawa yang jika diartikan adalah mulut menyebalkan. Lalu, hal itu bisa terjadi karena mulut sebagai sumber orang untuk berbicara dan menyuarakan topik bahasannya dan opini mereka masing-masing. Topik yang dibahas itu seringkali menyinggung beberapa pihak. Lalu, cangkem gatel merupakan perbincangan yang penuh dengan makian dan juga pisuhan. Pemeran dan peranan yang ada. Cangkem gatel diartikan dan dapat dilakukan oleh semua orang dan kalangan. Biasanya terjadi di daerah perdesaan maupun perkampungan. Orang ini dikenal sebagai orang terpenting, orang yang mendapatkan status sosial di daerahnya. Hal ini di satu sisi bisa menjadi hiburan dan juga petaka bagi seseorang. Tugasnya menyamai keseharian sebagai wartawan dan juga pengarang. Tugasnya itu untuk mencari gosip-gosip terbaru yang dapat diperbincangkan dan masuk dalam perbincangan nantinya. Ia mampu membuat pokok bahasan yang bisa membuat satu wilayah menjadi heboh. Ia sebagai pengedar gosip. Dan ketika orang ini tidak membahas satu hari saja, maka diasumsikan bahwa si cangkem gatel ini telah mati, sakit, maupun bertobat. Orang ini biasanya ditemui di warung, pinggir jalan, maupun dapur rumah tetangga. Seperti yang tadi dikatakan, pemeran yang ikut dapat berasal dari segala kalangan, dimulai dari kaum jelata hingga kaum priai, atau yang seringkali disebut sebagai kaum elit. Dulu para priai ini saat menghadiri hajatan sulit sekali untuk menghindari pergunjingan atau perbincangan, karena hal itu justru sebagai minat bagi banyak orang karena obrolan yang seru dan berdurasi lama. Dan pada suatu saat, kalangan priai ini membuat tema politik, pendidikan, asmara, pelesiran, dan juga busana. Lalu mereka berkumpul di suatu rumah pembesar yang di sana mereka membagikan cerita dan juga bercerita satu sama lain. Contoh kasusnya juga ada pada saat pameran busana. Maka di situ mulai terjadilah gosip dan terlaksanalah dengan cepat dan juga gampang gosipnya. Pada kalangan ini, mereka mementingkan untuk pergaulan, hiburan, dan juga rekreasi. Masuk pada abad ke-19 dan 20, gosip ini masih dijalankan dengan bertemu dan juga berkumpul. Namun, ada perbedaan sedikit saat masuk ke dalam abad 21. Mereka, para cangkem gatel ini, masuk ke dalam era digital. Para kaum priai melakukan lewat media sosial dari gawai-gawai mereka. Keseruan tetap ada dan juga euforianya tetap dijalankan. Tapi hal ini tidak seseru atau seheboh saat bertemu secara langsung. Pokok bahasannya sebagai penuntut bisnis, keluarga, dan juga jabatan. Cangkem gatel adalah penyimpangan. Orang yang bercangkem gatel dapat dipastikan bahwa orang ini telah menyimpang dari moral dan juga menyimpang dari ajaran tata krama yang ada. Mulut sebagai pemimpin untuk bertutur sebagai orang yang biadab atau berani. Pribadinya memang bisa dilakukan karena kebiasaan menyebarluas keejekan atau keburukan dari semua orang itu merupakan dosa yang sudah dibikin oleh dosa orang lain. Gosip menggosip dapat merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Tapi tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikan gosip, bahkan nasihat hingga saran. Gatel tak sesuai dengan adab yang berjalan. Orang bercangkem gatel
dapat dipastikan orang itu biadab. Karena bergosip saja sudah biadab, apalagi jika sambil tertawa, makin biadab. Pada tahun 1950-an, banyak dikeluarkan buku-buku tentang tata cara untuk tata krama yang baik, ramah, dan sopan. Dan juga ada pedoman bagi orang-orang yang ingin mengubah zaman dengan cara yang beradab, bukan biadab. Pada buku yang berjudul Ramah Tamah, susunan Imam Supardi, dia mengajarkan tata cara untuk bertamu, berbahasa, dan juga berbusana. Pergaulan di sini isinya untuk menciptakan rasa bahagia, terhormat, dan rukun terhadap sesama. Orang-orang diniatkan untuk mengucapkan hal yang positif dan menggembirakan hati, karena untuk menghindari rasa dendam satu sama lain. Ono catur, ono mungkur. Kata itu dapat diperingatkan untuk menghindari orang yang mengucapkan ucapan buruk atau menghindari cangkem gatel yang mengarah pada gosip maupun fitnah. Kita bisa menghindari topik obrolannya untuk menghindari 1000 masalah yang nantinya akan dialami. Gosip adalah keharusan. Gosip melibatkan puluhan, ratusan, hingga ribuan orang yang membahas suatu topik pembahasan terbaru dan terpanas pada saat itu. Penyampaian gosip bisa berupa tulisan, gambar, dan juga yang berbicara secara langsung dalam berupa video. Hal ini semakin kesini semakin dibiasakan, baik itu lewat media sosial maupun yang lainnya. Pembahasannya selalu mengarah pada politik, ekonomi, dan juga keluarga. Akhir kata, zaman demi zaman bergosip tetaplah seru ketika si 1000 mulut bercakap gatel tidak diminimalisir. Namun jika diminimalisir, kita dapat menghindari orang bercangkem gatel. Halo Bude. Halo. Bude pernah gosip gak kalau di desa ini? Yo pernah ketemu temen mesti ngosip yo. Gosipnya tentang apa? Yo macem-macem tentang anak, tentang pekerjaan. Oh itu aja? Yo macem-macem lah. Oh iya. Ketemu temen iki yo mesti gosip. Sekian video mengenai cangkem gatel. Saya Emmanuel Cleovano, kelas XIA absen 5. Berterima kasih karena telah menonton video ini. Terima kasih.